Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan. Dan yang saya hormati Bapak Asos Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Dan yang saya hormati Bapak Abu Yazid Adnan Kurtubi MHI selaku pembimbing satu proposal saya dan yang saya hormati Ibu Nurhayati MPD selaku pembimbing dua proposal saya. Dan yang saya hormati dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya. Perkenalkan, nama saya Agista Dermawan. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Strategi Penguatan Mutu di SDN Brani Kulon. Proposal ini mengkaji bagaimana implementasi MBS menjadi instrumen strategis untuk memperkuat mutu pembelajaran di SDN Brani Kulon melalui otonomi, partisipasi, transparansi, dan kepemimpinan. Yang pertama, ringkasan masalah dan konteks. Indonesia bergeser dari manajemen sentralistik ke desentralistik melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS di SDN Brani Kulon. MBS dipandang bukan sekadar administratif, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan mutu di era erupsi. Permasalahan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat yang bersifat intelektual, keterbatasan kapasitas kepemimpinan, dan kesenjangan antara standar nasional dan dinamika lokal. Fokus, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama, fokus penelitian. Di sini fokus kepada mekanisme internal SDN Brani Kulon dalam mengadopsi prinsip MBS, otonomi, partisipasi, dan transparansi untuk program penguatan proses dan hasil. Rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi MBS dilihat dari kemandirian dan partisipasi warga sekolah. Kedua, faktor pendukung dan penghambatan pelaksanaan MBS sebagai upaya penguatan mutu. Tujuan penelitian: menganalisis implementasi MBS dan mengidentifikasi variabel internal atau eksternal yang mendorong atau menghambat efektivitas serta merumuskan solusi strategis. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu memperkaya khazanah manajemen pendidikan tentang adaptasi teori MBS pada level SD dan validasi peran kepemimpinan instruksional dalam mutu. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sini manfaat praktis itu ada 3 manfaat. Yang pertama, bagi SDN Brani Kulon, bahan refleksi untuk memperbaiki strategi manajemen. Dan yang kedua, bagi Dinas Pendidikan, gambaran empiris efektivitas kebijakan MBS. Bagi masyarakat atau komite, meningkatkan kesadaran peran serta aktif. Kerangka teori, hakikat dan prinsip MBS. MBS adalah penggeseran filosofi
dari sentralistik ke otonomi sekolah yang menekankan partisipasi, transparansi, tanggung jawab, kolaborasi, dan akuntabilitas. Esensinya adalah kemandirian dan kewirausahaan sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya demi mutu pendidikan. Otonomi tanpa akuntabilitas berisiko menjadi anarki. Keberhasilan tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk bertransformasi menjadi pemimpin partisipatif. Pilar-pilar implementasi manajemen berbasis sekolah di SDN Brani Kulon. Di sini ada beberapa pilar. Yang pertama, manajemen kurikulum. Sekolah berwenang mengembangkan kurikulum lokal yang disusun dalam program tahunan, semester, bulanan, hingga mingguan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik. Perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan evaluasi tenaga kependidikan untuk menciptakan kualifikasi guru yang berkualitas. Ketiga, manajemen pendanaan. Pengelola dana BOS dan sumber mandiri secara transparan dan akuntabel untuk program prioritas peningkatan mutu. Yang keempat, manajemen SAPRAS atau sarana dan prasarana. Perencanaan pengadaan, pengawasan, dan investasi agar fasilitas mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima, hubungan sekolah atau masyarakat. Partisipasi masyarakat melampaui aspek finansial, dukungan intelektual, pengawasan, dan kolaborasi program. Strategi penguatan mutu dan dimensi mutu. Penguatan mutu melalui manajemen berbasis sekolah menuntut standar operasional jelas namun memberi ruang improvisasi lokal. Fokus prioritas diperlukan literasi dan numerasi dengan manajemen sumber daya yang efektif. Mutu mencakup input, guru, bahan, teknologi, proses pembelajaran PAIKEM, dan output prestasi akademik dan non-akademik. Pembentukan karakter. Mutu dinamis menyeimbangkan standar nasional dengan kebutuhan pelanggan, siswa, atau orang tua. Metode penelitian. Di sini menggunakan penelitian bersifat kualitatif, deskriptif dengan desain studi kasus di SDN Brani Kulon. Teknis pengumpulannya menggunakan wawancara mendalam semi struktur, capsek, guru, atau komite. Yang kedua, observasi partisipatif pasif. Dan yang ketiga, dokumentasi RKS atau RKAS dan profil. Sumber dipilih purposif untuk mendapatkan data mendalam dan relevan.